disampaikan oleh Bapak Haji Saad Burdi. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Al-Sani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berapa banyak nikmat yang kita peroleh yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Di antara nikmat itu adalah kita berteguh di dalam agama Islam, beriman, kemudian petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalamnya. Pagi ini kita membahas surah Al-Ma'idah ayat 100 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Fatmawati Isa. Selamat Bu sudah menjelaskan kepada kami dan mudah-mudahan menambah keimanan kita. Baiklah, kita bacakan tadaburnya surah Al-Maidah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yastawil khabisu wal tayyibatu walau a'jabaka kasratul khabis. Wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Qul la yastawil khabis wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasira, kalau a'jabaka kasratu ul khabis, meskipun banyaknya yang buruk itu yang menarik hatimu. Wattaqullah ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah 100. Nah, di situ ayat pertama menyatakan kepada kita la yastawil khabisu thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyak yang menarik hati kalian. Nah, ada kalimat mulai itu la yastawi, tidak sama. Kalimat ini membandingkan dua hal yang bertentangan. Apakah yang buruk dengan yang baik, yang buta dengan yang melihat. Nah, kalimat itu merupakan jawaban pertanyaan. Hal yastawi, apakah sama? Gitu. Banyak kalimat yang demikian, apakah sama, kemudian la yastawi, ma yastawi, apakah sama? Jawabannya ma yastawi, tidak sama. Kedua kalimat itu seharusnya menjadi perhatian kita karena ayat-ayat berikutnya merupakan ayat yang semaksud, yang hampir sama maksudnya. Contohnya di dalam surah Al-An'am, kita ambil penggalan terakhirnya ayat Al-An'am 50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat?
Apakah kamu tidak memperhatikan? Apalah artinya ayat ini pesankan perhatikanlah yang tidak sama itu, kesamaan orang buta, perbandingan itu. Jawab itu terkandung dalam pertanyaan itu bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian surat Fatir, surah 35 ayat 19 menukahkan jawabannya juga. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Itu kata tidaklah sama. Siapa yang tidak sama? Orang yang buta dengan orang yang melihat. Tapi kuncinya itu adalah perbandingan. Perbandingan antara. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, suatu peristiwa yang menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang musyrik. Di situ dikatakan ayat 8-nya, ayat 8 dan ayat 9, ayat 8-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza massal insana durru da'a rabbahu muniban ilaihi summa iza haulahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'alallahi andada liyudilla an sabili qul tamatta bil kufrika qalila innaka min ashabina. Ini katakan situ wa iza massal insana durru, apabila manusia itu ditimpa kemudaratan. Jadi ini ada keadaan ditimpa kemudaratan. Da'a rabbahu muniban ilaihi, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya kembali. Itu kenapa pakai kembali kepadanya, itu di situ karena dia selalu melakukan berulang. Apa dapat mudarat minta lagi, dapat mudarat minta lagi, sudah dapat lupa gitu. Kemudian summa iza haulahu ni'matan minhu, kemudian apabila Tuhan memberikan sebahagian nikmatnya kepadanya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, dia telah lupa akan mudarat yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Jadi sudah dikasih lupa, itulah sifat manusia. Nah, maka kalau kita perhatikan, kemudian ayat berikutnya wa ja'alillahi andadal liyudilla an sabili, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah yang menyesatkan manusia dari jalannya. Inilah pekerjaan orang musyrik. Nah, kemudian katakan kepada mereka, kul matta bikufrika qalila, katakanlah bersenang-senanglah kalian dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Innaka min ashabis binar, innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang penghuni neraka. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang munafik, kepada orang-orang kafir, orang musyrik, semuanya termasuk penghuni neraka. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah hai orang-orang musyrik lebih beruntung? Atau dijelaskan dengan pertanyaannya pada ayat berikutnya, Az-Zumar ayat 19, ayat 9. Minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirati yarju rahmata rabbi qul hal yastawi allazi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Dikatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Nah, di situ ada pertanyaan tadi itu, apakah kamu hai orang munafik, orang musyrik akan lebih beruntung? Nah, kemudian ayat berikutnya diartikan aman huwa fitnatun, ataukah orang yang beribadat di waktu malam, ya, sujud, berdiri, dan sedangkan dia takut azab Allah, azab akhirat, dengan mengharapkan rahmat Allah dan Tuhannya. Jadi ayat ini membandingkan ayat sebelumnya. Membandingkan sebelumnya orang-orang yang musyrik.
Apakah sama orang musyrik itu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sujud malam hari, berdiri, sholat, sedangkan mereka takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Nah, dua keadaan itu dibandingkan. Maka jawabannya di ayat berikutnya, qul yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, hai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang tidak mengetahui. Kemudian dikatakan itu innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakalah dapat menerima pelajaran. Nah, kemudian dijelaskan lagi surah Al-A'raf ayat 58. Allah menjelaskan kepada kita dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika yunasriful ayati liqaumi yashkurun. Dikatakan wal baladat tayyiba ayat tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi, dan tanah itu negeri yang baik, balad ini negeri atau tanah thayyib, tanaman yang tumbuh subur, ya, tanaman yang tumbuh yahruju nabatuhu, tumbuh subur biiznillah, biizni rabbih, dengan izin Tuhannya, izin Allah. Wal ladzina khabusa la yakhruju illa nakida, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana atau yang kerdil. Nah, kemudian Allah menjelaskan kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Nah, kami mengulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kalimat ini memperbandingkan dengan ayat-ayat yang lain supaya kita berpikir dan supaya kita bersyukur. Tentu tidaklah sama negeri yang subur, negeri yang tanahnya subur, makmur, dengan tanah negeri yang gersang, yang tidak subur, tanaman yang kerdil dan sebagainya, tentu tidak sama tanahnya yang tandus. Itulah Allah menjelaskan supaya kita bersyukur. Kemudian surat Shad ayat 28 mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'al muttaqinal kal fujar. Ayat ini juga membandingkan orang-orang yang dikatakan am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard. Patutkah kami menganggap orang yang beriman mengerjakan amal soleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, itu tidak sama. Atau katanya am naj'al muttaqina kal fujar, atau patutkah pula kami anggap orang sama orang yang bertakwa dengan orang berbuat maksiat? Tentulah jawabnya tadi hal yastawi, ma yastawi, la yastawi, tidak sama. Kemudian surah Al-Jiziyat ayat 21 juga menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hazibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Di situ dikatakan apakah sama gitu ya. Orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, yaitu antara kehidupan dan kematian mereka. Maka jawabnya sa'ama yahkumun. Amatlah buruk apa yang mereka sangkakan itu. Nah, itulah yang anukan. Bagi orang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, diberi balasan seperti dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 32. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yatawaffakumul malaikatu thayyibina wa yaquluna salamun alaikum udkhulul jannati bima kuntum ta'malun. Dikatakan allazi tatawaffakumul malaikatu thayyibina yaqulun
yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh malaikat dengan mengatakan kepada mereka, orang yang baik, orang yang beriman maksudnya itu, dia diwafatkan dengan yang baik pula, maka ucapkan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi assalamualaikum, ucapkan selamat, salam sejahtera bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan dahulu. Apa yang kamu selalu kerjakan dahulu. Bima kuntum ta'malun. Itu diterjemahkan selalu kamu kerjakan dahulu. Maksudnya dahulu itu sekarang. Ya, bagi kita. Untuk persiapan apa yang kita bawa nanti. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar, mereka ditempatkan di neraka Jahannam. Dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar 72. Kalau tadi An-Nahl 32, sekarang Az-Zumar 72. Apa katanya? Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, qila dukhulul abwaaba jahannam khalidina fiha. Katakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka Jahannam kali itu, kena kamu kekal di dalamnya. Kemudian dilanjutkan, fabi'sa maswal mutakabbirin. Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri ditempatkan di neraka Jahannam. Nah, dengan memperhatikan ini, harapan kita tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Itu yang paling penting. Tentu kita menginginkan apa yang dipesan ayat-ayat itu. Dengan harapan kita sampai akhir hayat kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Tapi tidak cukup, harus diamalkan. Sesudah diamalkan, didakwahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah harapan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena itu dengan harapan agar Al-Quran datang kepada kita sebagai pemberi nasihat dan syafaat bagi kita. Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca saja, tapi artinya kita tidak pahami. Sesudah kita baca, karena artinya tidak paham, kita langgar apa yang ada dalam Al-Quran itu. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini. Karena Al-Quran dipahami dalam bahasa Arab, kita haruslah belajar. Itu adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman. Minimal kalau tidak mau juga kita baca terjemahan. Tapi agak kurang afdol kalau kita hanya mencatat pelajaran, ada yang kita tidak tahu di situ apa yang dimaksud dengan ayat itu dari bentuk-bentuk kalimat yang ada. Apa bentuknya? Ada KKL, KKP segala macam. Apa kaidah pelaku aktif, superlatif segala macam itu merupakan pesan tersendiri yang kita maknai. Itu akan kita temu kalau kita belajar. Demikian harapan kita semua. Semoga kita menjadi orang beruntung. Namun demikian, yang menyampaikan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena dalam keadaan menuntut ilmu pasti ada kekurangan dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, oleh itu mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun atas apa kekeliruan, kesalahan saya dalam menyampaikan ini. Demikian saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi